Ethereum baru saja menyentuh harga tertingginya di sekitar 2.547,56 dolar atau sekitar 37 juta rupiah. Banyak yang bilang kalau ATH Ethereum ini penyebab utamanya adalah karena implementasi dari Berlin Hard Fork. Tapi sebenarnya apa sih Berlin Hard Fork itu? Halo, nama gue Noval dan dalam video ini gue bakal jelasin tentang apa sih Hard Fork itu dan apa maksud dari Berlin Hard Fork yang baru aja terjadi. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Siapa sih yang belum tahu Ethereum? Pasti kalian semua udah tahu kan? Tapi buat yang belum tahu, Ethereum itu adalah salah satu open source blockchain atau blockchain terbuka di mana developer bisa bikin proyek-proyek baru di jaringannya. Blockchain Ethereum juga memiliki koinnya sendiri, yaitu Ethereum atau ETH, yang saat ini berada di peringkat kedua dalam kapitalisasi pasar kripto. Mengingat kedudukannya yang merupakan sebuah blockchain, Ethereum ini dapat mengalami yang namanya fork, lebih spesifiknya lagi adalah hard fork. Jadi, fork ini adalah sebuah mekanisme dalam blockchain yang bisa digunakan untuk mengembangkan kualitas blockchain atau membuat proyek baru sendiri. Perlu diingat juga, fork itu memiliki dua jenis, yaitu soft fork dan juga hard fork. Soft fork mengembangkan kualitas blockchain dengan membuat hanya satu versi baru yang tersedia. Sedangkan dengan hard fork, versi lama dan versi baru dari blockchain akan ada bersamaan, dan mayoritas developer lebih memilih hard fork akibat perihal keamanan dan kerahasiaan. Contoh hard fork yang pernah terjadi adalah di jaringan Bitcoin dan menghasilkan Bitcoin Cash, dan juga hard fork pada Ethereum yang menghasilkan Ethereum Classic. Secara teknis, hard fork ini intinya adalah sebuah perubahan drastis pada protokol blockchain yang biasa digunakan. Hard fork akan menimbulkan adanya sebuah cabang pada blockchain sehingga terpecah menjadi dua jalur atau dua cabang. Cabang pertama adalah cabang blockchain dengan protokol lama, dan cabang kedua adalah protokol baru. Nantinya cabang pertama akan ditinggalkan akibat pindah ke cabang kedua karena node atau validator tidak lagi mau menerima versi blockchain lama pada cabang pertama. Hard fork ini sendiri dapat terjadi pada blockchain manapun, dan Ethereum menjadi salah satu yang sudah melakukannya lebih dari satu kali. Hard fork ini dapat dilakukan oleh developer blockchain atas kemauan diri sendiri atau dorongan dari para partisipan dalam komunitas blockchain tersebut. Tujuannya adalah untuk mengimplementasikan inovasi baru atau untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pada blockchain tersebut. Itulah yang dilakukan oleh developer pada Ethereum di tanggal 14-15 April 2021, di mana terjadi implementasi dari Berlin Hard Fork. Sebelum Berlin Hard Fork ini, Ethereum sendiri memiliki 3 hard fork utama, yaitu Ethereum Classic, Ether Zero, dan Metropolis, yang sekarang merupakan jaringan utama Ethereum. Nantinya, Metropolis ini akan berubah menjadi Serenity atau Ethereum 2.0. Nah, si Berlin Hard Fork ini adalah fase hard fork dari Metropolis. Tapi, apa sih sebenarnya isi dari Berlin Hard Fork ini dan kenapa diberi nama Berlin? Berlin Hard Fork ini merupakan sebuah pembaruan blockchain yang intinya digunakan sebagai peningkatan kualitas untuk Ethereum. Hard fork ini diberi nama Berlin akibat developernya terinspirasi dari tempat DevCon atau Developer Conference 0, yaitu di Berlin. Hard fork berikutnya yang akan mendekatkan Ethereum ke versi Serenity atau Ethereum 2.0 diperkirakan akan terjadi pada 30 Juli 2021 dan akan bernama London akibat terinspirasi dari tempat Developer Conference 1. Berlin Hard Fork ini akan menerapkan implementasi 4 proposal baru yang disebut Ethereum Improvement Proposal atau EIP, yaitu EIP 2565, 2929, 2718, dan 2930. Secara singkatnya, EIP 2565 mempermudah operasional kriptografi yang lebih luas pada smart contracts dengan biaya yang lebih rendah dan lebih aman. EIP 2929 memperkuat jaringan Ethereum dari penyerangan dan peretasan, terutama penyerangan denial of service yang membuat gangguan ketersediaan data pada jaringan Ethereum. Sayangnya proposal ini walau memberikan keamanan yang lebih tinggi, akan meningkatkan biaya dalam beberapa aktivitas operasional di Ethereum. Kemudian ada EIP 2930 yang memberikan keterbukaan terhadap jenis transaksi baru pada jaringan yang lebih efisien. Proposal ini juga akan terikat dengan EIP 1229 yang sebelumnya ada dan untuk merendahkan biaya transaksi melalui smart contracts. Kemudian ada EIP 2718 yang menjadi pelengkap dari EIP 2930 akibat memberikan solusi terhadap adanya implementasi jenis transaksi baru. Dengan adanya jenis transaksi baru, maka harus terjadi pencocokan pada transaksi sebelumnya, terutama pada blockchain Ethereum, yang membuat implementasi transaksi baru menjadi lebih sulit. Kombinasi EIP 2930 dan EIP 2718 membuat solusi baru atas kesulitan tersebut, walau menciptakan kompleksitas yang lebih tinggi dalam jaringan Ethereum. Jadi secara keseluruhan implementasi keempat proposal tersebut adalah untuk membuat jaringan lebih aman, merendahkan biaya dalam beberapa operasional dan transaksi, serta menerapkan inovasi baru dalam jaringan Ethereum. Terus, kenapa sih sebenarnya Berlin Hard Fork ini bisa bikin harga Ethereum naik?
Jadi, hal ini disebabkan Berlin hard fork itu membuat adanya persepsi bahwa akan ada biaya transaksi yang lebih rendah pada blockchain Ethereum. Selain itu, kabar ini juga memunculkan persepsi bahwa inovasi pembaruan dan penerapan Ethereum 2.0 dengan sistem proof of stake akan semakin dekat. Sehingga bagi pihak yang cukup awam terhadap blockchain namun mengetahui Ethereum, kabar ini dianggap sebagai sentimen positif. Persepsi ini kemudian tersebar terutama pada kalangan investor dan trader yang kemudian mendorong harga Ethereum untuk naik lebih tinggi. Oleh karena itu, Ethereum berhasil mencapai harga tertinggi barunya. Mayoritas analis di pasar masih memiliki pandangan bahwa Ethereum dapat naik mencapai 4.000 dolar Amerika akibat adanya penerapan London hard fork pada 30 Juli 2021 nanti. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kabar hard fork yang merupakan pengembangan kualitas dapat mendorong persepsi positif terhadap Ethereum untuk harganya naik lebih tinggi. Oh iya guys, sebelum videonya ditutup, gue mau ngasih tahu nih beberapa hal yang perlu diperhatiin dari hard fork Ethereum ini. Dengar-dengar nanti abis hard fork ini atau abis London hard fork di bulan Juli bakal ada koin baru hasil dari fork tersebut. Dulu pas hard fork terakhir kita lihat bahwa Ethereum punya koin baru namanya Ethereum Classic yang naiknya gila banget sampai lebih dari 700% hanya dalam 4 bulan terakhir. Melihat dari yang udah terjadi pada Ethereum Classic, harganya bisa naik banget. Nah, kalian wajib banget stay tune dengan perkembangan Ethereum. Barangkali koin barunya ini dapat berpotensi terbang kayak Ethereum Classic. Nah, jadi gitu guys, semoga video ini membantu kalian memahami tentang apa sih sebenarnya hard fork yang baru aja terjadi pada blockchain Ethereum. Kalau misal kalian ada pertanyaan, sabi banget langsung komen di video ini biar kita bisa bantu jawabin. Dan as always, koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.